Tunjukkan hasratmu, tunjukkan hasratku, tunjukkan hasrat cinta kita berdua. Kita berdua, kita berdua. Seksi, keren. Banget ya, kembali lagi di Saxophone. Kita masih bersama Faifi dan juga Chantalina. Dua-duanya senang koleksi. Nah, kalau aku tanya sama Faifi nih, yang paling susah atau mungkin paling berkesan kostum beli di mana, kapan, kenapa? Waktu itu lagi ada di Venice. Jadi di Venice itu memang dia punya baju-baju karakter kan. Sebenarnya dia memang buat pesta topeng. Tapi kalau kita beli lengkap itu mahal sekali kan. Dan juga bajunya rada-rada ada yang panjang-panjang juga. Jadi kita misalnya pengen role play, tapi bisa juga beli satu-satu dulu. Jadi maksudnya buat melengkapi nantinya. Nah, aku ketemu topi yang modelnya gitu yang panjang gitu. Kayak orang pesulap. Itu juga ketemu yang di topi sana. tinggi. Terus sebenarnya juga ada topeng. Jadi dia kan banyak sekali topeng. Jadi kita bisa main pakai topeng juga. Sebagai aksesoris ya, mesti Sebagai pelan-pelan ya, aksesoris, satu-satu Iya, iya. gitu. Jadi artinya nggak harus beli satu set lengkap, tapi kalau misalnya memang niat, ya udah Pelan-pelan nyicil satu-satu aja lah. satu-satu Nice. gitu. Kalau Chantal nih, belinya sekaligus satu kostum atau sama kayak Faifi tadi bisa aja nyicil satu-satu? Ya sih, aku biasanya tuh satu kostum tuh udah full semuanya, aksesorisnya tuh udah ada gitu. Dan aku biasanya kalau beli tuh nggak cuma satu, 4. Karena lebih murah ya kalau beli banyak ya. Lebih murah. Perempuan banget. So ya kalau tadi kan perlu effort ya untuk kemudian menyiapkan ini. Tapi sebetulnya ketika effortnya banyak yang didedikasikan untuk role and play ini, apa sih outcome atau yang akhirnya kita bisa terima dan membuat kita merasa senang bahwa effortnya tuh ya sesuai lah dengan apa yang kita sudah keluarkan, sudah tenaganya udah capek-capek nyiapin segala macam ke tukang jahit dan lain-lain, memang sesuai gitu ekspektasinya dengan yang kita harapkan. Ya, jangan lupa bahwa di sini si pria yang tadi saya cerita awal adalah makhluk yang secara sosiobiologi agak-agak susah untuk monogami ini. Mereka juga membutuhkan melihat effort dari pasangannya. Jadi pernah dalam satu training itu mengumpulkan segitu banyaknya laki-laki yang purna bakti, artinya sudah hampir masa jabatan pensiun, yang mereka selalu keluhkan berkali-kali adalah bahwa istri saya ya Mbak Zoya, dia itu lebih oke dan cantik itu kalau mau pergi ke kondangan aja atau ke arisan aja atau mau hangout sama temennya. Emang kenapa nggak boleh sekali-sekali dandan buat saya? Gitu ya, mungkin tidak semua laki-laki langsung memuji seperti yang kita harapkan pujiannya, tapi ternyata ketika effort itu ada, mungkin alasannya pertama-tama yang agak, kamu kenapa tumben? Itu adalah sebenarnya semakin besar keinginan dia untuk mendapatkan afirmasi bahwa aku dandan buat kamu loh, bener nggak mau, yang kayak gitu-gitu. Jadi ternyata meskipun ada gengsinya, laki-laki itu punya kebanggaan sendiri. Dan ada banyak di antara mereka yang justru mungkin sama istrinya yang cuma senyum-senyum doang atau nggak berkomentar apa-apa, tapi sama orang lain atau sama temennya dia bisa banggain gitu. Jadi sebenarnya jangan malu-malu, apalagi kalau soal ribet kan kayaknya bisa dikasih tips ya Via. Kalau tadi kan banyak yang bilang, ya. aduh ribet ya kalau pakai kostum, nanti ribet bukanya, ribet apanya. Jangan gitu. batu deh. Dan jangan mulai kalau udah tua juga Shan, karena semua habit dan kebiasaan-kebiasaan itu akan membantu pertama buat diri kita sendiri sebagai perempuan. Iya. Kalau kita merasa seksi itu akan cepat kita mencapai orgasmenya, kita menikmati hubungan seksualnya lebih nyaman, dan buat prianya dia akan semakin lengket. Karena apa? Pria itu butuh memori-memori yang akan membantu dia fantasi dan berbeda-beda. Jadi ketika kita mencoba bermain peran untuk berbeda-beda, dia itu butuh ketika dia sedang jauh dari kita maunya khayalan seperti apa sih yang ada di benaknya dia? Apakah khayalan orang yang pernah dia lihat di tempat striptis? Apakah orang yang pernah dia lihat di majalah atau YouTube? Kenapa nggak kita yang ada di khayalannya dia meski pada saat kita sedang berjauhan? Itu kan lebih ideal gitu. Ya kenapa enggak? Mungkin agak susah, tapi jangan lupa ini investasi jangka panjangnya menguntungkan sekali buat kita perempuan. Kalau misalnya ternyata dulu-dulu memang nggak tahu gitu ada seperti ini dan nggak pernah mencoba gitu. Sekarang usianya mungkin sudah ya 40 ke atas gitulah. Ya, 45. Masih boleh nggak sih mencoba role and play?
Boleh. Jangan malu deh. Boleh cepet banget ya. Boleh banget karena semakin orang itu mencoba hal baru itu yang penting selama satu tidak melanggar hukum, ya kan, Betul. tidak menyakiti diri, No tidak menyakiti violence. orang lain gitu ya. Selama tidak ada hal-hal yang kira-kira akan merusak diri orang lain dan hukum, kenapa nggak dicoba sih gitu ya? Let's try something else gitu ya untuk menambah variasi. Ya, kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol sama Pak